Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan boleh memberikan penerangan yang lebih baik saat kami membuka halaman firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, begitu juga hamba-Mu, biarlah disanggupkan untuk membawakan firman Tuhan saat ini. Terima kasih atas segala pengampunan dosa. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Ya, hari Sabat yang menggembirakan bagi kita. Hari Sabat yang khusus yang boleh menjadi bagian kita pada Sabat ini. Terima kasih atas lagu pujian dan saudara-saudara yang sudah mengambil bagian sampai pada saat ini. Kiranya berkat surga akan menjadi bagian kita semuanya. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, inilah ayat satu-satunya di dalam Injil yang menunjukkan teladan dari Yesus Kristus sendiri yang perlu menjadi bagian kita dan harus dijalankan. Ya. Ayat tema tadi katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 14. Jadi jikalau aku, kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, kata Yesus kepada para muridnya pada saat itu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Mengapa wajib? Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mengapa wajib? Karena kita pengikut Yesus, karena para murid adalah pengikut Kristus. Namanya pengikut Kristus. Teladan Kristus harus diikuti. Tetapi yang diikuti adalah hal yang membawa berkat besar pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, bagi bangsa Yahudi, peristiwa Paskah yang diadakan itu sangat dinanti-nantikan. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Yerusalem, mereka berkumpul pada hari Jumat untuk menjalankan peristiwa yang besar. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mempelajari firman Tuhan, khususnya yang ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa menjelang kematian Yesus di kayu salib, maka saudara akan melihat beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Dan itu perlu menjadi bagian kita. Perlu kita simak baik-baik agar kita tahu tahapan demi tahapan sampai Yesus Kristus sendiri harus mati di kayu salib. Mengapa harus kita pelajari? Karena itu yang menyebabkan saudara dan saya ditebus, dilayakkan. Dan kita melihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus itu secara luar biasa yang dia alami. Mari kita perhatikan dari ayat yang pertama. Yohanes pasal 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu. Dan biasanya di hari Paskah itu ada perjamuan, ada makan bersama. Lanjut. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Daripada acara Paskah, menjelang Paskah, setan juga ada. Dia gunakan salah satu murid Yesus untuk menggagalkan rencana keselamatan itu. Saudara perhatikan, ini murid Yesus, bukan orang biasa. Karena apa? Karena setan tahu waktunya sudah dekat. Jangan sampai Yesus itu berhasil menyelamatkan manusia. Setan mau Yesus gagal. Jadi segala upaya digunakan supaya Yesus tidak akan mati di kayu salib. Kalaupun dia mati di dalam dosa, di dalam pelanggaran, sehingga gagal rencana keselamatan itu. Itu rencana iblis. Ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau saudara membawa pikiran saudara di lantai 2, di mana murid-murid Yesus ada pada saat itu, menunggu Yesus untuk mengadakan perjamuan sebelum Paskah dijalankan. Bagi bangsa Yahudi, sangatlah hina kalau mereka menjadi seorang hamba, apalagi yang punya jabatan tinggi. Dan di rumah-rumah bagi bangsa Yahudi, ya, apalagi yang punya jabatan yang tinggi, mereka itu ada pembantu. Mereka ada hamba. Hamba inilah yang mengerjakan segala sesuatu. Dan pada saat yang sama, ketika murid-murid sudah ada di lantai 2 itu, mau makan perjamuan Paskah, mereka berpikir ada hamba di sana. Ya, ada hamba. Jadi mereka mengharapkan ada seorang pembantu atau beberapa orang pembantu yang akan mengambil baskom, basi, ya, lalu mencuci kaki mereka. Kebiasaan di Timur Tengah, ya, tamu-tamu yang datang akan dicuci kakinya. Jadi para murid tahu bahwa mereka ini tamu. Dan mereka akan dicuci kaki mereka untuk membersihkan abu, debu-debu yang ada. Itu kebiasaan yang terjadi di sana. Jadi mereka tahu ada pembantu, ada hamba yang akan bekerja. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Ini yang mengagetkan para murid. Lalu bangunlah Yesus. Jadi para murid memperhatikan, mana hamba ini? Mana pembantu ini yang mau mencuci kaki? Enggak ada. Dalam tulisan Roh Nubuat, Yesus membaca hati para murid yang sampai saat itu sombong, yang sampai saat itu mereka bertengkar. Acara Paskah yang mereka harus buat menyucikan diri mereka, tetapi di dalam hati mereka kesombongan dan pertengkaran terjadi. Dikatakan siapa yang akan menjadi yang nomor 1, yang dekat dengan Yesus. Jadi mereka punya angan-angan, para muridnya berpikir Yesus akan menjadi raja mereka yang sebenarnya dalam tanda kutip, sebagaimana impian orang-orang di dunia ini. Jadi mereka berpikir, wah nanti saya harus dekat kepada Yesus supaya punya jabatan sebagai seorang menteri keuangan, seorang menteri yang hebat kalau Yesus jadi raja. Itu di pikiran para murid dengan kesombongan. Dan mereka tidak perhatikan bahwa sejak mereka datang di atas, memang tidak ada hamba, tidak ada pembantu yang akan mencuci kaki mereka. Tetapi basi yang berisi air ada. Setelah Yesus memperhatikan hati mereka ini yang belum bertobat, Yohanes pasal 13 ayat 4 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jadi Yesus menggunakan double jubah, ya. Jubah yang satu yang dia lepaskan. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Itu handuk. Seorang pembantu kalau dia mau bekerja, membasuh kaki tamu-tamu dari tuan rumahnya, dia
pakai mengikat pinggangnya dengan handuk ya, kain lenan saat itu handuk, ikat, menunjukkan bahwa dia siap untuk membasuh kaki para tamunya. Ini Yesus bertindak seperti hamba. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tulisan Roh Nubuat katakan, kesombongan para murid pada saat itu langsung membuat mereka kaget. Kok ini Yesus, Tuhan kita, guru kita, dia harus lebih tinggi dari kita. Mengapa dia berbuat demikian? Kan ada hamba, kan ada pembantu. Mengapa dia yang berbuat demikian? Saudara-saudara sekalian, Yesus mau mengajarkan dan sekaligus menemplak para muridnya. Bahwa seorang yang ditinggikan oleh Tuhan bukan secara jabatan, bukan memiliki kehebatan, kemampuan, talenta yang luar biasa, bukan itu. Bukan seperti itu. Tetapi seorang yang memiliki kerendahan hati, itulah seorang yang paling tinggi di mata Tuhan, bukan jabatannya. Dan Yesus menunjukkan kepada para murid, ini yang harus kamu ikuti. Kerendahan hati. Tinggalkan semua jabatan kamu. Tinggalkan perselisihan. Harus rendah hati kalau mau disucikan, kalau mau diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, para muridnya bertengkar. Karena ada yang mencoba untuk mengatakan apa? Oh, saya mau dekat Yesus, saya sebelah kiri, yang lain saya sebelah kanan. Siapa mereka? Yohanes dan Yudas. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus mengambil basi ini yang berisi air, yang pertama dia cuci adalah Yudas Iskariot. Yudas dengan Yohanes berantem, ribut. Jadi Yesus mengambil basi lalu dia mencuci pertama Yudas punya kaki. Dan terakhir kali Yohanes. Tetapi oleh karena Yesus sudah menemplak mereka supaya tinggalkan semua status, jabatan, kesombongan, supaya kamu disucikan saat ini. Dan peristiwa penyucian yang lebih tinggi yang sebentar saudara dan saya lakukan pada saat mencuci kaki satu sama lain. Dalam peristiwa itu Petrus juga berkomentar kan? Waktu sampai kepada Petrus, Yesus mau mencuci kaki. Dalam ayat yang ke-6, maka sampailah ia, Yesus, kepada Simon Petrus. Lalu Petrus katakan, Tuhan, mau basuh kaki saya? Lalu Yesus jawab, apa yang kuperbuat, Simon Petrus, kamu tidak tahu sekarang maksudnya. Tapi nanti kamu tahu apa maksudnya. Lalu kata Petrus, Tuhan mau basuh kaki saya. Udah jangan kakinya aja, semua basuhlah. Lalu Yesus katakan apa? Oh enggak, cuma kaki saja. Karena kamu kan sudah mandi. Yang kotor kan cuma kaki yang kena debu. Tetapi ada simbol-simbol yang dinyatakan oleh Yesus pada saat itu. Saya bacakan beberapa tulisan Roh Nubuat. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang kedua, 286. Upacara yang ditolak oleh Petrus melambangkan penyucian yang lebih tinggi. Kristus telah datang untuk membasuh hati dari noda dosa. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi, yang termasuk dalam yang
lebih rendah. Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Ketika Yesus menawarkan untuk membasuh kaki Petrus, Petrus kelihatannya tidak menolak. Tetapi dengan ngobrol dan beralasan ini dan itu menolak di dalam hati. Dan dikatakan Petrus menolak penyucian yang lebih tinggi di dalam Yesus mencuci kakinya. Mau mencuci kakinya pada saat itu. Artinya pada saat itu juga dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat ini, sesungguhnya Petrus sedang menolak Tuhannya. Buktinya kapan? Ketika Yesus disalib, sudah ditangkap. Murid-murid Yesus, salah satunya Petrus, dia lihat Yesus. Lalu dia dituding, kamu kan salah satu dari muridnya dia. Jadi Yesus menunjukkan kepada apa? Petrus, kamu itu pengkhianat. Saat kamu mengatakan, oh jangan cuma kakiku saja, semuanya dibasuh. Kamu itu pengkhianat. Roh Nubuat katakan apa? Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Dan itu dieksekusi saat Petrus apa? Menolak Yesus. Menolak, mengakui Yesus itu sebagai guru dan Tuhannya ketika orang-orang menuding dia. Kamu salah satu dari muridnya. Sampai ayam berkokok baru dia sadar. Dan peristiwa itu sudah diberitahukan oleh Yesus pada saat apa? Pembasuhan kaki ini. Kerendahan yang paling sejati, kerendahan hati yang paling sejati, ialah menerima dengan hati yang penuh terima kasih sesuatu persediaan yang diadakan untuk kepentingan kita, dan dengan kesungguh-sungguhan melakukan pelayanan bagi Kristus. Bukti saudara memiliki roh kerendahan hati yang dimulai pada saat saudara membasuh kaki satu sama lain sebelum mengikuti perjamuan Tuhan. Buktinya ketika saudara keluar, ketika saudara melayani Kristus. Penginjilan pribadi. Saudara matikan diri saudara. Ego saudara matikan, perhatikan orang, peduli kepada orang lain, selamatkan orang lain. Itu bukti kerendahan hati saudara. Jangan cuma tiap 3 bulan ikut ini, tapi tidak ada bukti. Kerendahan hati itu sudah dimiliki saudara. Kerinduan Skala Zaman jilid 2 halaman 286. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk atau kain lenan tadi untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh apa? Kerenggangan, kecemburuan, kesombongan dari hati para murid pada saat itu. Bukan cuma sekedar dosa. Ya. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Saudara perhatikan, ini para murid. Mereka kumpul bersama, tetapi hati mereka sebenarnya tidak mau ikut perjamuan dengan Kristus. Dibuktikan dengan apa? Roh yang sombong, cemburu, lalu ada perselisihan di sana. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan menjadi rendah hati dan memiliki kasih itu, mereka tidak akan bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah, dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus ketika dia mati di kayu salib nantinya. Saudara-saudara, ini para murid, orang yang dekat sama Kristus. Tetapi seperti itulah. Tapi Yesus begitu sayang, memiliki kasih yang luar biasa. Dia tidak pedulikan itu. Dia mau menyelamatkan. Dan yang dia lihat, ketika Yesus akan lakukan kepada para muridnya, dia lihat ke depan, nubuatan ke depan. Ini akan menjadi pelajaran bagi umat-umat Tuhan di kemudian hari. Di mana saudara dan saya sekarang
sebagai umat-umat Tuhan yang terakhir, yang hidup di zaman yang terakhir, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara mempelajari pelajaran ini yang luar biasa, yang sekarang kita akan lakukan lagi. Saudara-saudara sekalian, komentar nubuat kembali mengatakan, dalam kerajaanku, prinsip pilih kasih dan keunggulan tidak ada tempatnya. Di sorga tidak ada pilih-pilih kasih atau siapa yang lebih unggul. Begitulah kalau saudara akan melakukan pembasuhan kaki. Itu upacara yang Tuhan sendiri sudah buat, sudah disahkan. Dan di situ saudara akan berusaha untuk menunjukkan serendah-rendahnya, tinggalkan jabatan. Dalam upacara pembasuhan kaki ini sebenarnya kita dilatih untuk menjadi seperti Kristus, menjadi seorang hamba yang tidak melihat lagi status. Kalau bisa, kita melayani orang yang pernah ribut sama kita. Dan biasanya itu suami istri kan? Itu tiap hari berantem. Kecuali nggak ada pasangannya, carilah orang-orang yang merasa, oh saya banyak berdosa sama dia, walaupun sudah selesai. Tapi kita ingin supaya penyucian itu lebih tinggi, lebih baik lagi. Ikuti di dalam pencucian kaki, cari orang itu. Dalam kerajaan Tuhan tidak ada pilih kasih, keunggulan tidak ada tempatnya. Satu-satunya kata roh nubuat, kebesaran ialah dalam kerendahan hati. Itu satu-satunya kebesaran saudara. Ketika kerendahan hati itu saudara praktekkan. Jangan cuma terima-terima pengampunan dosa dalam perjamuan kudus. Tetapi upacara kerendahan hati saudara tidak benar-benar jiwai. Sekedar saja. Satu-satunya ketika saudara mau mendapatkan kebesaran di mata Tuhan, ketika saudara menunjukkan kerendahan hati. Melalui upacara kerendahan hati, saat saudara membasuh kaki satu sama lain. Ketika saudara melayani orang lain, melayani kebutuhan orang lain, ketika saudara mempedulikan orang lain, dan saudara tidak menghargai diri sendiri, tetapi menghargai orang lain, sama saja saudara menghargai diri sendiri. Itu dikreditkan di surga. Jadi jangan selalu aku, saya lagi, aku lagi, aku lagi. Pedulikan orang lain sama dengan saudara menyelamatkan diri sendiri. Itu otomatis, nggak perlu banyak-banyak tanya. Di surga dicatat, poinnya ada. Saudara melayani orang lain artinya melayani diri sendiri. Saudara menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri. Justru ketika saudara meninggikan diri, saudara berada dalam keadaan tinggi hati, sombong rohani. Saudara tidak layak. Pelayanan kepada orang lain menunjukkan roh kerendahan hati yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan juga mengatakan, bisakah saudara-saudara kita yang di luar sana belum bergabung dengan kita mengikuti perjamuan? Ya, roh nubuat katakan bisa. Yang penting mengerti maksud dan tujuan dari pembasuhan kaki, termasuk makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mengerti maksudnya. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang kalau sudah dekat perjamuan kudus merasa tidak layak, akhirnya tidak pernah menghadiri perjamuan kudus sampai sekarang. Merasa diri salah, berdosa dan lain sebagainya. Memang benar seperti itu. Ya. Tetapi perjamuan kudus harusnya menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Tuhan. Karena disitulah proses penyucian yang lebih tinggi. Pembasuhan dosa yang lebih tinggi. Saudara tidak perlu dibaptis ulang.
Tapi ketika perjamuan kudus ada, saudara sama dengan dibaptis kembali untuk hidup baru. Sekaligus mengalami apa? Penyucian yang dikatakan lebih tinggi. Dan saudara melatih mulai titik itu kerendahan hati. Dan diharapkan setelah kita melakukan upacara kerendahan hati yang ditabiskan Yesus Kristus sendiri, setelah kita keluar dari gereja, kepedulian kepada sesama semakin tinggi. Pengorbanan dari kita untuk sesama terjadi lebih besar lagi. Saudara, di dalam perjamuan kudus, Yesus hadir. Dalam upacara pembasuhan kaki, Yesus hadir. Karena Allah Maha hadir. Seluruh gereja di seluruh dunia yang mengadakan perjamuan kudus, kehadiran Yesus ada. Yesus hadir. Roh Nubuat mengatakan, penunggu yang suci dari surga hadir pada peristiwa ini. Menjadikannya salah satu saat penyelidikan hati, keyakinan akan dosa, serta jaminan pengampunan dosa. Kristus dalam kepenuhan rahmatnya hadir di tempat ini. Oh, dia ada di surga pendeta? Iya, dia juga ada di gereja kita. Di mana ada ibadah, apalagi perjamuan kudus. Yesus sendiri hadir. Dan dia melihat hati saudara. Dan dikatakan dia memberikan jaminan pengampunan dosa kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat itu. Teladan Kristus melarang sifat suka mengasingkan diri pada perjamuan suci. Memang benar bahwa dosa terang-terangan mengasingkan orang yang bersalah. Tapi inilah yang diajarkan dengan jelas oleh Roh Kudus. Tetapi lebih dari ini, tidak seorang pun harus dihakimkan. Allah tidak menyerahkan hak kepada manusia untuk mengatakan siapa-siapa harus hadir pada perjamuan kudus itu. Enggak ada. Semua bisa hadir. Lalang gandum ada di sama-sama. Saudara lihat para murid, ada Yudas Iskariot hadir. Malahan Yesus sendiri membasuh kakinya pada saat dia mengikuti perjamuan yang diberikan roti dan anggur siapa? Yudas Iskariot lagi. Habis itu setelah diberikan bagaimana? Yesus katakan, udah, lakukanlah apa yang kamu lakukan. Para muridnya dengar. Oh, maksudnya dia kan bendahara, dia pegang uang. Oh, mungkin disuruh beli sesuatu yang ada hubungan dengan acara kita. Tapi Yudas dan Yesus saja yang tahu apa yang Yesus katakan. Maksud dari Yesus kepada Yudas Iskariot. Artinya perbuatlah apa yang kamu sudah rencanakan. Untuk apa? Menangkap Yesus. Karena dia apa? Dijual dengan berapa keping perak? Ya. Tahu 30 keping perak berapa harganya? Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang belum bergabung dengan kita juga boleh mengikuti. Yang penting mengetahui maksud-maksudnya. Ini kutipan terakhir sebelum kita masuk di dalam pembasuhan kaki. Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 299 paragraf yang ketiga. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Semua orang yang melalaikan upacara perjamuan kudus ini akan menderita kerugian. Saudara, kasih tahu kepada saudara-saudara kita yang lain. Seharusnya perjamuan kudus itu ditunggu-tunggu. Full yang datang. Karena mereka yang tidak akan ikut, yang tidak ikut perjamuan kudus akan menderita kerugian yang besar. Dalam tulisan Nasihat bagi Sidang. Ketika saudara mengikuti perjamuan kudus dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka berkat sorga apapun itu akan dicurahkan kepada saudara yang mengikutinya. Amin. Oh, saudara sekalian, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita akan disanggupkan untuk menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan di dalam mengikuti perjamuan kudus yang didahului dengan mencuci kaki satu sama lain. Saudara-saudara, sebelum kita masuk, mari kita
berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kiranya Tuhan boleh menyertai kami, menguasai kami selalu dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga saat kami membasuh kaki nanti satu sama lain, semua perbedaan, salah paham, pertikaian, kesombongan, merasa harga diri tinggi, semua ditinggalkan. Dan kami semua akan memiliki roh kerendahan hati yang merupakan roh dari Kristus, sehingga kami layak mengikuti perjamuan kudus nanti Tuhan. Terima kasih atas teladan yang Tuhan sudah berikan, dan terima kasih penyucian yang lebih tinggi melalui pembasuhan kaki yang Tuhan sudah teladankan bagi kami, yang akan kami jalankan saat ini. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.